dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Soal selanjutnya yaitu gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh A. Kenaikan pH plasma sel daun, B. Kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal, C. Penurunan pH plasma sel pengawal stomata, D. Kenaikan kadar air pada plasma sel pengawal, atau yang E. Terjadinya pelepasan oksigen dari daun. Oke, sekarang kita belajar mengenai fotosintesis dan organ yang paling berperan adalah stomata. Di sini saya akan menggambarkan struktur stomata. Oke, jadi stomata itu ketika membuka posisinya adalah seperti ini. Ya, jadi ini bagian dari sel penjaga. Sel penjaga. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini ada inti selnya mungkin ya. Kemudian di sini ada vakuola. Nah, di sini ada sel tetangga. Bisa berupa sel epidermis. Oke, jadi ini adalah sel penjaga. Di keterangannya inilah adalah sel penjaga atau pengawal. Kalau di dalam soal disebut sel pengawal. Oke. Nah, ketika dia membuka, ini keadaan stomatanya membuka ya. Stomata membuka. Lihat bentuk sel penjaganya bagaimana? Besar dan mengembang. Ya, ketika membuka, bentuk sel stoma atau bentuk sel penjaga maksud saya itu mengembang. Mengembangnya ini karena apa? Karena adanya tekanan turgor. Oke, disebut dengan tekanan turgor. Tekanan turgor ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan konsentrasi air, yaitu masuknya air secara osmosis. Jadi adanya peningkatan air atau H2O secara apa? Oke, secara osmosis. Osmosis itu peristiwa mengalirnya air dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Jadi terjadi peristiwa masuknya air dari sel tetangga menuju ke dalam sel pengawal atau sel penjaga. Oke, ini H2O. Ketika sel pengawal ini mengembang, otomatis bagian dinding selnya akan tertarik ke belakang, sehingga bagian dinding sel yang di dekat lubang stoma ini akan membuka. Kebalikannya nanti kalau ditanya ketika menutup, berarti terjadi penurunan kadar air, sel pengawalnya itu mengkerut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, D. Kenaikan kadar air pada plasma sel pengawal. Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Pembuatan tauco dibantu oleh mikroorganisme. Nah, ini jadi pertanyaannya mengenai pasangan mikroorganisme yang sesuai untuk pembuatan tauco. Kalian sebenarnya harus sudah memahami mikroorganisme apa saja yang familiar dalam pembuatan bioteknologi. Yang pertama yang familiar yaitu Rhizopus oligosporus dan Rhizopus formosensis. Kedua mikroorganisme ini digunakan dalam pembuatan apa yang paling sering kita makan? Ya, pembuatan tempe.
Yang kedua yang familiar yaitu ada Acetobacter psilinum. Ini berperan dalam pembuatan nata de coco, ya, sejenis bahan makanan yang sering dicampur dalam es seperti es teler gitu ya. Kemudian yang ketiga yang familiar lagi yaitu yang A ini yaitu Aspergillus oryzae. Nah, ini ternyata berperan dalam mikroorganisme pembuatan tauco. Tauco ini berbahan dasar kedelai. Kemudian yang C ini berperan dalam pembuatan oncom. Sama saja berbahan dasar kedelai. Soal selanjutnya, warna kuning jernih pada urin manusia. Ada urin manusia. Oke. Sebentar. Nih, pada urin manusia disebabkan oleh adanya, jadi yang ditanya zatnya ya. Yang A urobilin, B biliverdin, C bilirubin, D protrombin, E globulin. Kalau kalian tidak tahu jawabannya, cari dulu yang benar-benar kalian tahu dari pilihan ini di eliminasi. Yang pertama yang jelas yang paling sering terdengar adalah protrombin. Protrombin ini berperan dalam, bukan dalam pemberian warna kuning pada urin yang jelas ya, berperan dalam apa? Ya, dalam luka. Jika terjadi luka, protrombin akan diubah menjadi trombin. Oke, berperan dalam penutupan luka. Ketika terjadi luka, darah yang memancar akan berhenti dengan bantuan protrombin menjadi trombin, kemudian fibrinogen menjadi fibrin. Selanjutnya ada globulin. Oke, globulin ini juga bukan berperan pada urin manusia, ini berperan dalam, dia berada dalam plasma darah, berperan dalam mengangkut nutrisi dan juga ada di dalam plasma darah ya. Plasma darah berperan dalam mengangkut nutrisi dan juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh atau imun. Imun manusia. Next, jadi antara tiga ini yang pengucapannya pun mirip-mirip ya. Dan ketiganya ini dirombak di dalam hati, dibentuk di dalam hati dari apa? Dari sel darah merah yang telah mati. Sel darah merah yang telah mati. Oke. Dalam hati. Ketiganya ini nanti ada yang menghasilkan, pertama kali itu terbentuknya adalah biliverdin. Biliverdin nanti diubah menjadi bilirubin, dan pada ujungnya nanti akan diubah menjadi urobilin. Jadi ada tiga ya. Kita lingkarin, ada tiga: biliverdin, bilirubin, urobilin. Asalnya sama, dibentuk dari hati. Kalau biliverdin ini sangat berperan dalam memberi warna pada luka atau memar, dan juga disebut dengan zat empedu. Kemudian kalau bilirubin ini juga berperan, keduanya ini berperan dalam memberi warna coklat pada feses. Jadi yang berperan memberi warna kuning adalah yang ini, berperan dalam memberi warna kuning pada urin. Jadi sudah paham ya bedanya antara biliverdin, bilirubin, dan urobilin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Di sini ada gambar bunga. Perhatikan gambar bunga di bawah ini. Ada keterangannya, ada antera, stigma, dan
akvarium. Ada gambar A, gambar B. Coba kita baca soalnya. Apabila kedua bunga A dan bunga B di atas dimiliki oleh individu berbeda dari jenis tanaman yang sama, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi ada kata kuncinya itu individu berbeda tapi dari jenis tanaman yang sama. Oke, kita baca dulu yang A. Bunga A menghasilkan buah lebih kecil dari bunga B. Yang B, tumbuhan tersebut hanya bereproduksi secara vegetatif. Yang C, contoh tanaman yang memiliki bunga tipe tersebut adalah jagung. Yang D, individu tanaman tersebut tidak dapat melakukan autogami. Dan yang E adalah meiosis terjadi pada pembentukan mikrospora di bunga B. Oke, kita lihat satu-satu. Bunga A menghasilkan buah lebih kecil dari bunga B. Di sini soal ini itu membahas tentang penyerbukan. Oke, penyerbukan di sini bunga A, kita lihat itu berbeda individu, berarti beda pot. Anggap aja beda pot gitu ya. Ada 2 pot. Oke. Ada 2 pot. Oke, 2 pot. Kemudian satu lagi di pot yang berbeda, bunga B. Oke, sama. Jenisnya sama. Nah, sama. Oke, kira-kira tanaman apa ini? Sama, tapi yang berbeda di sini ada kata anter. Anter itu adalah alat kelamin jantan. Oke, jantan. Atau serbu. Kalau pada tumbuhan alat kelamin jantannya adalah serbu sari. Di sini ada kata stigma. Stigma ini adalah alat kelamin betina, yaitu putik atau kepala putik, stigma itu ya. Nah, jadi bunganya sama antara A sama B, tapi yang ini bunga jantan, yang ini bunga betina disebutnya ya. Kira-kira contohnya apa? Jadi penyerbukannya seperti ini nanti. Oke. Seperti ini penyerbukannya. Oke. Antara yang ini ya arahnya dari A ke B ya, yang dari serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan itu kan adalah proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jadi arahnya dari A ke B. Oke, next kita lihat bunga A menghasilkan buah lebih kecil dari bunga B, sedangkan buah itu dihasilkan dari putik. Buah itu dihasilkan dari putik. Nah, di sini yang punya putik adalah yang bunga B, bukan bunga A. Jadi jawaban ini salah. Kemudian kurang tepat, ya tidak tepat. B, tumbuhan tersebut hanya bereproduksi secara vegetatif. Vegetatif ini artinya tidak menggunakan serbuk sari dan putik, tidak terjadi penyerbukan. Sedangkan di sini ada antera sama stigma. Jadi mereka pasti bisa melakukan penyerbukan atau secara generatif. Mereka bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Jadi yang ini juga salahnya di sini. Kemudian yang C, contoh tanaman yang memiliki bunga tipe tersebut adalah jagung. Ini bisa jadi benar. Kita lihat jagung. Jagung itu disebut tumbuhan berumah satu. Oke. Jagung disebut tumbuhan berumah satu. Apa artinya? Jadi ada bunga. Di sini ada bunga. Di sini ada misalnya benang sari, tapi dia tidak memiliki putik. Di mana benang sarinya? Di mana putiknya? Bisa di bagian yang satunya, di sini, di bonggol satunya. Nah, ini misalnya putik. Saya kasih simbol betina seperti ini ya. Putik. Oke. Nah, jadi dari keterangan ini dia satu tanaman, satu individu, sedangkan yang dijelaskan di sini adalah 2 individu. Berarti contohnya bukan
jagung. Salah. Yang D, individu tanaman tersebut tidak dapat melakukan autogami. Apa itu autogami? Autogami itu artinya penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini hanya dapat dilakukan ketika satu bunga memiliki benang sari dan putik atau disebut dengan bunga sempurna. Satu individu itu memiliki satu bunga, satu tangkainya memiliki benang sari dan putik, sedangkan dia satu bunga aja belum tentu punya dua-duanya, hanya salah satunya. Berarti ini tanaman tersebut tidak dapat melakukan autogami. Benar atau salah? Tidak dapat. Berarti benar ya. Jadi udah kelihatan jawaban sebenarnya adalah yang D. Coba kita lihat dulu yang E. Meiosis terjadi pada pembentukan mikrospora di bunga B. Mikrospora, meiosis ini terjadi pada mikrosporanya benar. Ini pembentukan gamet. Pembentukan gamet artinya mikrospora. Jadi kalau yang jantan, saya jelaskan sedikit. Kalau yang jantan itu namanya mikrospora, pembentukan gametnya mikrospora. Kalau yang betina, pembentukan gamet putik itu disebut megaspora. Jadi lihat, mikrospora ini bunga A, yang ini bunga B. Sedangkan di sini dijelaskan mikrospora di bunga B, sedangkan di bunga B adalah megaspora. Jadi yang ini jawabannya salah. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Ini contoh tanaman seperti ini terjadi pada salak atau melinjo, kemudian melinjo ya, kemudian ada pepaya. Next, soal selanjutnya. Suatu daerah mengalami masalah karena muncul wabah flu burung. Wabah flu burung yang merenggut beberapa korban jiwa. Pemerintah segera membentuk tim ilmuwan untuk membuat program penanganan yang tepat bagi para korban penyakit ini di rumah sakit. Berikut ini daftar beberapa ilmuwan di daerah tersebut yang kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Prof. Hasep, seorang ahli di bidang ornitologi atau ahli ilmu unggas. Yang kedua ada Dr. Ridwan, seorang ahli pitologi. Ini salah ya, maksudnya ada penulisan yang salah. Ini maksudnya patologi. Atau ahli ilmu penyakit, nanti kita bahas. Yang ketiga ada Dr. Ulul, seorang pakar di bidang virologi. Kemudian yang keempat ada Profesor Dr. Insinyur Yoga, seorang pakar di bidang sanitasi lingkungan. Yang kelima ada Profesor Khalifah PhD, seorang ahli taksonomi mikrobia. Sekarang apa sih pertanyaannya? Apabila pemerintah hanya boleh memilih 2 ilmuwan yang paling dibutuhkan untuk mencapai tujuan program, tujuannya apa? Untuk membuat penanganan yang tepat terkait virus wabah flu burung. Maka yang paling tepat dipilih adalah tokoh nomor. Sekarang kita eliminasi dulu yang paling tidak mungkin untuk wabah flu burung. Kita tahu bahwa flu burung itu disebabkan oleh virus yang menyerang siapa? Menyerang unggas. Dia menyerang unggas sehingga manusia pun dapat tertular ketika berinteraksi langsung dengan unggas. Virusnya dapat menular ke manusia dan dapat merenggut korban jiwa. Apakah ini berhubungan dengan misalnya nomor 4 sanitasi lingkungan? Bisa jadi, tapi yang dibutuhkan hanya 2, jadi kita harus mengeliminasi. Yang keempat ini tidak, ini mungkin berhubungan. Yang paling tepat Profesor Dr. Insinyur Yoga ini seperti banjir. Ini sangat berhubungan dengan sanitasi lingkungan. Yang kelima ada Profesor Khalifah PhD, seorang ahli taksonomi mikrobia. Di sini kita lebih menekankan ahli virus. Kita lihat virus. Jadi di sini
Profesor Khalifah belum tepat ya, kita belum pilih. Sekarang ada pilihannya 3, 1, 2, 3, tinggal pilihan 3, tinggal 3 pilihan. Oke, yang pertama Profesor Hasep seorang ahli di bidang ornitologi. Jangan terjebak ya, karena di sini flu burung, jangan di sini ada ahli burung langsung kita pilih yang ini, karena ornitologi ini dia tidak berperan dalam penanganan penyakit burung, dia hanya berperan dalam kajian populasi burung, bagaimana burung itu bermigrasi, gerak aktifnya, bagaimana jenis-jenis burung. Oke, jadi dia tidak terlalu dalam untuk mendalami apa yang terjadi terkait dengan flu burung. Jadi pilihan nomor 1 kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang tersisa 2 dan 3. Kenapa? Patologi. Oke, patologi. Bentar. Oke, sebentar. Patologi ini berperan dalam, oke kita hapus dulu, berperan dalam ilmu penyakit. Nah, ini sangat sesuai, bidang ilmu penyakit, karena ini menyangkut penyakit yang terjadi pada manusia. Dia bisa melihat dan membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit terkait dengan flu burung. Oke, jadi kita bisa pilih 2. Yang nomor 3, virologi. Jelas bagaimana seorang ahli virus nanti dapat berperan untuk mencegah dan mencari solusi terkait penyebaran virus wabah flu burung. Jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah 2 dan 3. Yang tadi langsung bisa kita eliminasi sebenarnya ya. Yang ada angka 5 berarti tidak bisa dipilih. Ya, ada angka 4 juga. Yang ada angka tinggal antara 2 ini. Nah, 1 tidak, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, B. Good.